సుల్తాన్ అవసరపడ్డాను. Halo, apa kabar Sobat XA Movie? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Sultan yang dibintangi oleh Karti. Film ini adalah salah satu film populer yang mempunyai alur cerita yang seru untuk diikuti. Film diawali di lokasi Chennai, India, dengan menampilkan seorang pria yang bernama Setupati dengan ratusan preman yang menjadi anak buahnya. Kelompok Setupati sangat ditakuti di Chennai, tapi istrinya Anna Laksmi yang tengah mengandung tidak menyukai kehidupan Setupati yang sering membunuh. Karena dia ingin anaknya kelak hidup menjauhi kekerasan. Malam harinya, musuh Setupati datang untuk menyerang. Rumahnya akan dibakar. Di saat yang sama, istri Setupati terlihat kesakitan karena akan segera melahirkan. Setupati dan anak buahnya berhasil mengerahkan para penyerang, dan istrinya pun sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Sayangnya, istri Setupati meninggal setelah melahirkan. Istri tercinta yang suka memarahinya kini sudah tiada. Bayi Setupati itu kemudian dipanggil Sultan oleh salah seorang petinggi preman, yaitu Mansur. Yang nama sebenarnya adalah Vikram, tapi selalu dipanggil Sultan. Sultan tanpa ibu kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ratusan preman. Sultan diajari segala hal termasuk bertarung. Namun Sultan diminta untuk menjauhi kekerasan sesuai pesan almarhumah ibunya. Tahun memasuki tahun 2021, kepala desa dari Karimanur, wilayah Salim datang mencari Setupati. Mereka siap membayar Setupati asalkan orang yang bernama Jaya Selam dihabisi. Jaya Selam yang seorang antek-antek perusahaan, sudah bertahun-tahun dia melarang pertanian dikembangkan karena akan dijadikan sebagai lokasi penambangan besi. Para petani yang berani menggarap lahannya disiksa dan dibunuh. Pertanian juga dibakar agar menjadi tandus. Sudah banyak petani yang tidak tahan dan memilih meninggalkan desa. Mendengar cerita itu, Setupati berjanji akan membunuh Jaya Selan. Tapi dia menolak mengambil upah dari para petani yang sedang menderita. Dan sebagai imbalannya, cukup diberikan segenggam padi saja dari desa itu. Setupati bersedia membantu para petani karena ingin menebus dosa-dosanya di masa lampau. Anak Setupati, Sultan, diperankan oleh Karti, kini sudah dewasa. Sultan kembali ke rumah setelah 2 tahun bekerja di Mumbai sebagai ahli robotik. Dia pulang bersama teman dan ajudan pribadinya Junga. Sultan menempuh pendidikan tinggi dan dijauhkan dari dunia premanisme. Dia bahkan membenci kekerasan. Sultan disambut bahagia oleh para preman yang telah membesarkannya dahulu. Dalam waktu dekat, dia akan pergi ke Jepang, kemudian membangun perusahaan robotik sendiri. Tiba-tiba, beberapa orang pria yang pura-pura menjadi pengantar bisa membawa senjata dan menembak Setupati. Sebagian anak buahnya juga terluka, sedangkan penyerangnya berhasil kabur. Preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba, seorang ibu yang anaknya terluka menangis di hadapan Sultan. Anaknya hidup penuh kekerasan bersama Setupati, sementara Sultan sendiri selama ini dijauhkan dari kekerasan. Keselamatan Sultan sangat penting bagi Setupati, tapi keselamatan anak orang lain tidak dipedulikan. Ibu itu menangis terisak. Sultan yang mendengar terlihat prihatin. Sultan saat itu sangat marah kepada ayahnya, dan dia berencana meninggalkan rumah yang masih saja ada pertumpahan darah. Dia mengingat ucapan seorang ibu di rumah sakit yang mengutuk ayahnya. Sultan menjadi tidak betah di rumah. Dia meminta ayahnya yang sudah terkena tembakan untuk berhenti melakukan kekerasan.
para preman juga harus dipulangkan. Tapi ayahnya tidak mau karena para preman yang ada di rumahnya sudah dianggap seperti keluarga dan tidak mungkin mereka diminta pergi. Ayahnya tidak melarang jika Sultan ingin pergi dari rumah, tapi satu permintaannya sebagai ayah, suatu saat nanti dia harus pulang. Dan jika para preman itu menghadapi masalah, Sultan harus berdiri di samping mereka. Keesokan harinya, Sultan dibangunkan oleh Mansur dengan wajah yang sedih. Ternyata ayah Sultan sudah wafat. Obrolan semalam adalah obrolan terakhir dengan ayahnya. Semua orang berduka, terutama Sultan. Informasi dari pengacara keluarga, para penyerang yang pura-pura sebagai pengantar pisah itu ternyata polisi. Mereka ditugaskan oleh komisaris baru, Mani Kavel. Situpati memang menjadi target utama komisaris Mani Kavel yang ingin wilayahnya tidak ada premanisme. Kemudian Sultan menemui komisaris polisi. Dia meminta kesempatan agar diberikan waktu untuk mengubah para preman menjadi orang baik. Sultan yakin mampu mengubah watak mereka semua. Komisaris menyetujui, namun diberikan waktu selama 6 bulan saja. Dan selama itu, tidak boleh ada kekerasan yang dilakukan. Apabila masih terjadi, maka semua preman akan dibasmi. Lalu para petani yang sebelumnya meminta bantuan menelpon karena kondisi di desa semakin mengkhawatirkan. Banyak petani mati akibat ulah Jaya Selan. Mansur yang menggantikan posisi Setupati kemudian memerintahkan sebagian preman untuk pergi ke desa. Tapi Kasih, salah seorang anak buahnya yang memiliki ambisi menjadi pemimpin, menentangnya. Sultan yang mendengar pun melarang untuk melakukan kekerasan lagi. Tapi Sultan tidak memberitahu alasannya. Sultan mengancam akan pergi dari rumah dan tidak mau mengenal para preman itu lagi jika masih ada yang melakukan kekerasan. Sultan sebenarnya sangat menyayangi para preman itu. Dia rela mengagalkan rencananya untuk pergi ke Jepang. Sultan tidak ingin jika para preman itu dihabisi sama polisi. Namun Mansur bersama preman lainnya tetap berusaha pergi ke desa. Karena merasa itu adalah janji Setupati sebelum meninggal dahulu untuk membunuh Jaya Selan. Mansur memutuskan untuk tetap membunuh Jaya Selan secara diam-diam, tetapi tertangkap basah. டேய் எங்கடா போறீங்க கேக்குறேன்ல இது தெருமோன டீ கடை அப்ப ஏதோ திருட்டு Saat akan pergi, salah seorang preman, Otta Lori, beralasan akan pergi ke desa Kalimanur untuk melihat calon istrinya. Sultan lantas tidak percaya dengan alasan itu, tapi dia menemukan ide untuk membuat para preman meninggalkan Chennai sementara waktu, sehingga terhindar dari operasi kepolisian. Sultan kemudian meminta semua preman ikut ke desa bersamanya. ஏன் போக கூடாது நம்ம வீட்டுல நடக்கிற முதல் நல்ல காரியம் Sesampainya di desa, Mansur dan kepala desa mengatur agar tujuan utamanya dirahasiakan dari Sultan. Kemudian anak gadis kepala desa dijadikan sebagai calon istri Otta Lori. Anak kepala desa Rukmani yang diperankan oleh Rasmika Mandana, Sultan justru terpesona dengan kecantikan Rukmani yang membuat ia kelepek-kelepek. Otta Lori yang terpukau dengan kecantikan Rukmani, tapi dia mengatakan menolak karena semua memang hanya settingan saja. Sultan yang tidak tahu apa-apa begitu bahagia karena Otta Lori menolak gadis yang telah mengobok-ngobok hatinya itu. Kini justru Sultan yang menyatakan cinta. Dia siap menikahi Rukmani. Semua orang lantas menjadi kaget. Rukmani yang mendengarnya langsung menolak mentah-mentah. டேய் இது என்ன கோழியால குதிரையா Mansur kemudian mengajak Sultan untuk kembali ke kota Chennai. Tapi Sultan tidak mau dan mengatakan kita semua akan tinggal di desa ini sampai gadis itu menerima cinta saya, ucap Sultan. Segala upaya terus dilakukan Sultan kepada Rukmani, tapi Rukmani jual mahal. Dia sama sekali tidak tertarik dengan Sultan. Rukmani lebih fokus ke desanya yang situasi di desa semakin menyedihkan.
Banyak penduduk desa pergi ke kota karena jika bertahan di desa hanya membuat mereka kelaparan. Para preman yang juga tak kunjung membunuh Jaya Selan. Akhirnya Rukmani berbicara dengan Sultan tentang kondisi desanya. Desa yang dulu indah, makmur, kini terlihat gersang. Penyebabnya sudah 4 tahun petani tidak bisa bertani. Rukmani telah bersumpah pada dirinya, ia akan berusaha mengembalikan desa seperti dahulu. Desa harus makmur dan hasil pertanian akan disajikan dalam pernikahannya. Saya bersumpah, pria yang mewujudkan itu akan menjadi suami saya, ujarnya. Rukmani meminta Sultan untuk berhenti mendekati dirinya. Sultan sendiri tidak mengerti maksud Rukmani. Dia kebingungan. Salah seorang pegawai pemerintah datang dan menyampaikan informasi bahwa 6 bulan lagi sawah itu akan dijadikan lokasi penambangan. Apabila tidak ingin itu terjadi, pertanian harus dihidupkan kembali. Sultan semakin bingung dengan apa yang terjadi. Penduduk desa pun menyalahkannya karena dianggap sebagai penghalang. Penduduk ingin secepatnya Jaya Selan dibunuh. Suatu hari, Mansur dan anak buahnya memiliki momentum untuk membunuh Jaya Selan di pasar. Dan lagi-lagi Sultan menjadi penghalang. Jaya Selan hampir digaruk dengan golok tapi Sultan menggagalkannya. Sultan tidak berniat menyelamatkan penjahat. Dia hanya ingin para preman tidak melakukan kekerasan lagi. Sultan menjadi marah melihat peristiwa di pasar. Dia meminta semua orang untuk pergi dari desa. Mansur berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini untuk memenuhi janji almarhum ayahnya, Setupati. Tapi Sultan tidak peduli, selama saya masih hidup tidak ada yang boleh melakukan kekerasan, tegasnya. Di saat yang sama, beberapa warga datang menangis kepada Sultan. Jaya Selan menyiksa penduduk, anak kecil, kaum wanita hingga orang tua dipukuli dan ditendang, termasuk kepala desa dan anaknya Rukmani. Jaya Selan penasaran siapa yang menyewa preman untuk membunuhnya. Warga memohon kepada Sultan agar bertindak. Desa harus segera diselamatkan. Sudah banyak orang yang mati. Mansur kemudian meminta izin kepada Sultan. Dia akan membunuh Jaya Selan. Setelah itu, Mansur bersama seluruh preman akan taat dan patuh terhadap perintah Sultan. Sekali ini saja Sultan, sekali ini saja, ujar Mansur untuk memohon. Sultan sebenarnya dilema, tapi dia sudah terlanjur berjanji kepada komisaris polisi bahwa para preman yang telah membesarkannya itu tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sultan akhirnya tidak mengizinkan siapapun bertindak. Menurutnya, masalah tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Sultan sendiri yang akan berbicara dengan Jaya Selan. Padahal Mansur dan para preman sangat khawatir dengan keselamatan Sultan. Sultan kemudian pergi bersama ajudannya. Di sepanjang jalan, dia melihat derita penduduk. Ada pula orang tua yang diikat dan dicambuk. Jaya Selan tidak mempedulikan kedatangan Sultan. Dia meminta Sultan untuk pergi. Situasi saat itu benar-benar membuat Sultan dilema. Sementara Jaya Selan terus saja melakukan penyiksaan. Tapi Sultan yang tidak suka kekerasan, dia malah melangkah untuk pergi. Lalu Mansur dan para preman datang. Mereka tidak tahan lagi, Jaya Selan harus dibunuh. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jaya Selan. Namun Sultan yang melihat itu lagi-lagi tidak membiarkan para preman untuk melakukan kekerasan. Tapi kali ini dia sendiri yang beraksi melawan Jaya Selan. Mansur dan preman lain disuruh untuk mundur. Mereka tetap dilarang untuk terlibat kekerasan. Anak buah Jaya Selan kemudian dibabat habis. Mereka semua ditabok. Sultan benar-benar menunjukkan sisi yang berbeda. Orang yang tidak pernah melakukan kekerasan ketika bertarung begitu sangat gagah melawan anak buah Jaya Selan. Kemudian Jaya Selan juga tak luput dari amukan Sultan. Semua penduduk dan Rukmani bersorak.
Apalagi anak buah yang melihatnya merasa sangat bangga atas aksi Sultan tadi. Kini Sultan dianggap dewa penyelamat oleh penduduk dan mereka merayakan kebahagiaan yang selama bertahun-tahun sangat dinanti. Di tengah kebahagiaan, pengacara keluarga menelpon Sultan dan menginformasikan jika polisi melakukan operasi di Chennai, semua preman dibunuh. Pengacara menyarankan agar jangan ada yang kembali terlebih dahulu ke Chennai. Masalahnya, pekerjaan di desa sudah selesai. Jaya Selan sudah terluka parah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mansur bersama seluruh preman juga sudah bersiap untuk kembali ke Chennai. Lalu Sultan memiliki ide untuk tetap mengajak para preman tinggal di desa, yaitu menjadikan mereka sebagai petani. Sultan ingin desa tersebut terlihat hijau kembali dan hasil pertanian disajikan dalam pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani yang diulang Sultan. Saya akan mewujudkan itu, ucapnya. Sultan merahasiakan masalah sebenarnya bahwa keputusan itu diambil untuk menyelamatkan para preman. Sultan menantang siapa saja yang tidak setuju dengan bertarung. Mau tidak mau akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan. Hari-hari para preman kini diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk bertani. Berbeda halnya jika membunuh, mereka sangat berbakat. Berkali-kali mereka memohon agar kembali ke kota, tapi itu membuat Sultan marah. Di sisi lain, Jaya Selan yang terbani sakit tak berdaya dijenguk seorang pengusaha besar. Dialah pengusaha tambang yang menyewa Jaya Selan yang bernama Ravanam. Ravanam juga datang langsung ke desa untuk mengajak Sultan bekerja sama, tapi tentu saja ditolak. Sultan lalu mengusirnya pergi. Ravanam yang marah menyewa sekelompok preman untuk membunuh Sultan. Tapi Sultan tidak lengah. Sultan yang tidak ingin pasukannya melakukan kekerasan lagi, dia sendiri yang mengalahkan para penyerang secara diam-diam. Pertarungan sunyi senyap pun terjadi. Sultan babat habis mereka semua hingga mereka kabur. Pertarungan itu tanpa mengganggu tidur pasukannya. Keesokan harinya, Michael terlihat memukul seorang pemuda secara bengis. Sultan yang melihatnya sangat marah pada Michael. Preman itu hanya bisa diam bahkan ketika diusir dari desa oleh Sultan. Ternyata Michael tidak bersalah dan dia yang justru menyelamatkan kehormatan seorang gadis dari gangguan pemuda. Sultan kemudian meminta maaf tapi Kasih memprovokasi Michael sehingga Michael mulai membenci Sultan. Kerja keras para preman yang rela bertani tidak sia-sia. Meski dilakukan dengan terpaksa, padi yang ditanam mulai tumbuh. Desa sudah terlihat hijau. Rukmani menjadi kagum dengan Sultan. Bukan hanya benih padi yang telah tumbuh, benih cinta di dadanya sudah mulai berkecambah. Bahkan mengaku siap menikah dengan Sultan. Tapi syaratnya, dia akan tetap tinggal di desa dan tidak akan pergi kemana-mana. Sultan tidak berpikir dua kali untuk setuju. Proyek tambang senilai 10.000 crore kini terancam batal. Silakan buat desa itu menjadi tandus jika ingin melanjutkan proyek, saran Menteri Pertambangan Amit Raj kepada pengusaha jahat Ravanam. Sultan kemudian menikah. Setelah itu dia bersama Mansur pergi ke kota mengurus sertifikat lahan. Sultan telah membeli lahan pertanian. Masing-masing preman akan diberikan 2 hektar. Aset rumah dan tabungan Sultan habis untuk membiayai itu. Saya melakukan ini agar saudara-saudara kita tidak terlibat kekerasan lagi. Tidak ada lagi yang akan menyebut mereka preman, ucap Sultan kepada Mansur. Saat perjalanan pulang, Sultan diserang lagi. Hampir saja Sultan terkena tusukan. Tapi Mansur mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Sultan. Mama? Mama? Semua orang berduka atas kematian Mansur dan Rapananlah yang bertanggung jawab atas kematian itu.
Watak keras yang terpendam pada jiwa para preman bangkit lagi. Mereka ingin membunuh Rapanam untuk balas dendam. Sultan melarang keras, kemudian Kasih memprovokasi para preman. Bahkan Michael kini mulai angkat bicara. Dia berani menantang Sultan untuk bertarung dan siapapun yang kalah harus mengikuti keputusan pemenang. Sedih hati Sultan mendengarnya. Dia harus bertarung dengan orang yang telah membesarkannya. Michael banyak berjasa dalam hidup Sultan sejak dirinya masih kecil. Lalu Sultan membiarkan dirinya dipukul. Dia terlihat akan kalah. Kemudian preman bersiap lagi untuk pergi. Sultan akhirnya melawan dan membanting Michael seperti adonan martabak. Kemenangan Sultan tidak membuatnya senang. Apalagi para preman yang telah dianggap saudara kini membenci Sultan. Bahkan tidak memberikan ruang untuk upacara terakhir kematian Mansur. Sultan menjadi semakin sedih. Para preman juga memutuskan untuk pergi ke kota meninggalkan desa. Sultan semakin sedih dan terpuruk. Rukmani berusaha menghibur Sultan, tapi kesedihannya tak bisa dipadamkan. Sultan yang ingin mengubah para preman justru membuat semuanya hancur. Kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh Ravanam dan Jayaselan yang sudah sembuh. Desa akan dibakar dan semua penduduk ingin dibantai. Mengetahui Jayaselan akan datang balas dendam, penduduk meminta Sultan untuk pergi saja meninggalkan desa. Mereka tidak rela Sultan mati hanya karena melindungi desa seorang diri. Kepala desa lalu menyerahkan anaknya Rukmani untuk dibawa pergi. Penduduk desa sudah pasrah menerima kembali penyiksaan dari Jayaselan. Tapi Sultan tidak ingin pergi. Apalagi melindungi desa adalah janji ayahnya. Jika harus mati, saya akan mati untuk memenuhi janji ayah saya. Saya bersumpah di desa ini, ucapnya. Kaum wanita dan anak-anak kemudian diminta mengungsi terlebih dahulu karena malam harinya desa akan diserang kembali. Rukmani juga ikut mengungsi. Kemudian Sultan dan para penduduk desa bersiap untuk melakukan perlawanan. Lalu Rapanam datang bersama pasukannya. Sultan memimpin penduduk bertarung melawan para penjahat itu, namun musuh terlalu banyak. Sultan berkali-kali terkena tebasan. Meski begitu, dia tetap berjuang dengan tenaga yang tersisa. Hingga kelompok Rapanam berhasil dilumpuhkan. Tapi pasukan penjahat yang dipimpin Jayaselan baru tiba. Rukmani juga terlihat ditawan oleh Jayaselan. Sementara Sultan dan para penduduk sudah kehabisan tenaga. Tidak ada pilihan lain lagi. Bertarung hingga mati adalah satu-satunya pilihan. Kemudian tiba-tiba dari belakang Sultan datang pasukan preman yang sebelumnya memutuskan pergi. Kekuatan baru sudah datang. Mereka meminta maaf kepada Sultan, begitu pula dengan Kasih dan yang lainnya. Mereka telah mengetahui kebenaran setelah bertemu dengan pengacara keluarga di kota. Para preman sangat menyesal telah meninggalkan Sultan. Kini ratusan preman itu berdiri di samping Sultan, mereka siap membantai siapapun. Jayaselan dibuat ketakutan, dan pertempuran antara preman baik dan preman jahat pun berlangsung dengan sengit. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan Jayaselan dan anak buahnya. Desa kembali aman. Musim panen telah tiba. Ratusan preman bahagia menjalani hidup baru sebagai petani. Tidak ada lagi kekerasan dan film pun tamat. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton.